Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Dalam rutinitas harian kita, seringkali kita disibukkan dengan banyak hal, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita. Kerap kali kita lupa satu hal yang paling penting, yakni bahwa tubuh dan pikiran kita juga sebenarnya memerlukan istirahat. Sebab jikalau tubuh dan pikiran kita kurang istirahat, bukan hanya kita kelelahan, tetapi kita juga kerap kali dihantui rasa-rasa yang lain seperti marah dan jengkel terhadap orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mau menekankan betapa pentingnya waktu untuk beristirahat bagi para muridnya, agar fisik dan emosional mereka stabil. Ambil waktu untuk diri sendiri dalam hal atau dalam kapasitas yang proporsional bukanlah tindakan yang egois, melainkan itu merupakan sebuah kebutuhan hakiki kita sebagai manusia. Sebab tidak mungkin bisa melayani orang lain dengan baik apabila tubuh kita sendiri sakit. Maka dalam pepatah Latin dikatakan mens sana in corpore sano, jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Sebab untuk bisa melihat lebih besar dan lebih luas, kadangkala kita memerlukan waktu untuk mundur satu langkah. Namun, dalam bacaan Injil ini juga, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita bahwa kiranya waktu untuk istirahat pribadi jangan sampai mengalahkan suara hati yang peduli. Bahwa kepentingan yang lebih besar hendaknya ditempatkan di atas kepentingan atau kesenangan pribadi kita. Hal ini terjadi ketika begitu banyak orang datang dan pergi mendengarkan pengajaran Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dan para muridnya tidak punya waktu lagi, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk istirahat. Oleh sebab itu, mereka berada dalam situasi yang sulit antara melayani orang banyak atau memilih untuk hening sejenak dan merilekskan diri mereka. Berhadapan dengan situasi yang rumit ini, dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba-domba tanpa gembala. Itu berarti Tuhan Yesus memiliki hati yang iba, hati yang berbelas kasih, dan hati yang peduli kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan satu kata compassion, yang berasal dari bahasa Latin compassio, dengan penderitaan. Artinya compassion adalah kemauan untuk menderita bersama. Dan jalan inilah yang dipilih oleh Tuhan untuk tetap melayani orang lain yang datang kepadanya, meskipun dia merasa keletihan, meskipun dia merasa bahwa dia perlu waktu sejenak untuk beristirahat. Nah, inilah ciri dan karakter pemimpin yang luar biasa. Telah diberikan teladan itu oleh Tuhan kita, bahwa kemauan untuk rela berkorban demi orang lain, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan finansial bagi orang lain adalah salah satu perwujudan dari compassion ini. Berkorban bersama, menderita bersama. Mengapa Tuhan Yesus memilih jalan ini? Karena orang lain yang datang kepadanya pun mereka telah mengorbankan banyak hal. Tentu mereka yang datang kepada Tuhan Yesus merasa kehausan, merasa kelaparan. Bukan soal makanan untuk badan mereka, tetapi mereka ingin melihat sendiri, untuk bertemu sendiri dengan Tuhan, untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan katakan kepada mereka dan lakukan bagi mereka. Mereka haus, mereka lapar akan hal itu.
Oleh karena itu mereka mengorbankan semuanya, meninggalkan keluarga, menghabiskan uangnya untuk bertemu dengan pribadi yang ada di depan mereka, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena orang-orang banyak ini mau menderita untuk bertemu dengan Dia, Tuhan kita pun siap untuk menderita bersama mereka. Lalu Tuhan Yesus melindungi dan menjaga kawanan ini agar mereka jangan sampai kelaparan. Itulah yang dilakukan Tuhan karena Dia tahu bahwa mereka ini telah datang mengorbankan segala-galanya, maka Dia pun memberikan pengorbanan yang tidak sedikit bagi orang-orang ini. Para saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dalam keluarga bapak dan ibu berusaha menjadi seorang suami atau istri yang baik, meskipun banyak godaan di luar sana, bapak dan ibu telah menderita bersama. Compassion. Ketika orang tua menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka, kalian sebagai orang tua pun sudah menunjukkan compassion, mau menderita bersama demi masa depan anak-anak kalian. Ketika dalam perusahaan yang bapak atau ibu pimpin dan bapak atau ibu memberikan yang terbaik bagi karyawan-karyawati di sana, meskipun ada banyak orang di luar sana berusaha mengeruk kekayaan, mengeruk keuntungan dari memperkerjakan orang lain, tetapi bapak ibu tidak memilih cara itu, sebaliknya mau membantu setiap pribadi yang bekerja di bawah bapak dan ibu. Kalian sudah menunjukkan compassion, mau menderita bersama orang lain. Dan ketika dalam pelayanan di gereja, di lingkungan, atau di mana saja saudara-saudari dipanggil untuk melayani, dan saudara-saudari telah memberikan waktu, tenaga, bahkan finansial yang tidak sedikit untuk pelayanan ini, kalian telah melakukan compassion, menderita bersama orang-orang yang juga haus akan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika Yesus menunjukkan teladan bahwa kendati di tengah-tengah kelelahan dirinya, Dia tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap orang yang datang kepadanya, kita pun, para saudara dan saudari, dipanggil untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan dan kesenangan pribadi kita, agar setiap orang yang datang kepada kita, mereka memperoleh kedamaian, memperoleh berkat, memperoleh belas kasih, dan kita menunjukkan bahwa kita pun siap untuk menderita bersama mereka, membantu mereka semampu kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.